ya. Jadi untuk tempat teduh bagus sekali. Untuk taman mungkin warna bisa dikombinasikan dengan tanaman sekelilingnya. Oke, selamat datang di Taman Cikalabudi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan cara merawat yaitu Calathea black lipstick ya, seperti ini. Jadi ini akan saya rawat. Cara perbanyaknya seperti Calathea biasa, jadi pemecahan rumpun dari induknya. Dan ini kalau diperbanyak ini bisa jadi banyak, dipisah-pisahkan dan nanti juga akan rimbun. Tetapi cara merawatnya juga penting ya, dan di sini akan saya jelaskan untuk cara merawatnya. Langsung saja akan saya praktekkan sambil saya menjelaskan di sini bahwa untuk tanaman Calathea ini sudah ditanam, ini sudah lama. Tanaman yang ditanam sudah lama di pot itu akar akan penuh di pot. Maka dengan akar yang penuh seperti ini harus ditusuk dengan pisau yang tajam. Tujuannya akar itu agar putus ya. Akar ini agar putus, agar ganti akar muda. Karena kalau tidak diputus, ini sudah nempel di pot seperti ini. Ini banyak sekali nempel. Dan juga kita ditusuk seperti ini termasuk membuka biopori. Untuk akar tanaman Calathea ini, Calathea black lipstick ini, akarnya ini akar serabut kecil-kecil, tapi bagaimanapun itu harus dibuang akarnya. Kalau nanti yang sudah menempel di pot itu, kalau potnya panas terjadi panas dan nanti akan penuh sekali di dalam pot. Kalau akarnya tidak dikurangi, itu biopori lama-lama bisa tertutup dan tanaman bisa membusuk. Ini ditusuk seperti ini termasuk kita membuka biopori yang ada di dalam pot ya. Nanti seandainya pertumbuhan itu sudah sama sekali tidak ada, itu bisa dilakukan perawatan total, jadi dibongkar semua, ditanam ulang. Tetapi dalam kondisi seperti ini, yaitu nanti kita tambah media tanam. Dan untuk daun yang seperti ini, daun yang sudah tua seperti ini, segera dibuang ya. Ini segera dibuang seperti ini, karena ini dilihatnya juga sudah tidak layak, sudah tua. Sebentar lagi ini kering, kuning dan kering, maka harus segera dibuang. Karena membuang daun yang sudah tua itu akan mempercepat pertumbuhan daun yang muda. Dan bila mana ada rumput liar ya, rumput liar itu segera dibuang saja, termasuk bekas bunga ya, bekas bunga seperti ini yang sudah kering segera dibuang. Nanti tanaman ini agar kelihatan bagus. Daun-daun yang sudah tua, daun yang sudah mati itu segera dibersihkan. Untuk cara merawatnya setelah ini, karena untuk tanaman apapun ditanam dalam pot itu media tanam itu akan turun, akan berkurang. Dan ini ditambah media tanam dan pupuk. Ini kita tambah dulu media tanamnya seperti ini. Media tanam yang dipakai di sini adalah sekam, tanah merah dan pupuk kandang. Yang waktu tanamnya ini ditambah seperti ini, karena media tanam itu kalau disiram itu pasti larut. Dan pupuknya bisa ditaburkan di atas. Pupuk yang kita pakai pupuk kandang yang asli seperti ini. Ini pupuknya masih bulat-bulat, jadi ini asli benar-benar ya. Jadi seandainya beli pupuk itu beli saja yang masih bulat. Pupuk kandang ini itu masih asli. Dan di sini biasanya nanti kalau pakai pupuk kandang kambing seperti ini, resikonya ada rumput liar ya, tumbuh karena dari kandang. Dan kambing itu makanannya rumput, maka terjadi tumbuh rumput-rumput liar, itu segera dicabuti. Untuk penyakitnya biasanya untuk tanaman jenis Calathea ini ada ulat daun, ada kutu-kutu putih di batang daun, itu nanti diobati dengan obat tanaman hias. Selanjutnya untuk cara menyiram itu dipastikan
semua media tanam yang ada di pot di sini harus rata semua. Nyiramnya harus keliling. Jadi ini penting sekali karena banyak sekali saya menemukan orang nyiramnya cuma separuh saja sedikit. Dan media tanam yang separuhnya itu masih kering. Jadi akar tidak bisa basah, dan ini diperkirakan ini sampai basah sampai di bawah pot. Nyiramnya rata seperti ini. Untuk penyiraman itu untuk pagi hari ya, untuk pagi hari atau sore hari, karena kalau siang hari itu bisa terjadi daun hangus. Selanjutnya untuk penyakitnya itu diobati dengan obat hama tanaman hias. Disemprotkan saja di media tanam dan daunnya. Seperti ini, kita semprotkan seperti ini ya di media tanam dan daunnya, karena mengantisipasi. Kalau yang sudah ahli-ahli tanaman itu sudah tahu, jadi tidak perlu disemprot kalau tidak ada penyakitnya. Dan tanaman kalau masih subur sebenarnya itu tidak perlu dipupuk. Kita melihat juga tentunya tanaman ini adalah makhluk hidup, maka dalam pengawasan yang baik suatu saat ada suatu perubahan. Kadang-kadang sekarang nggak ada ulatnya, besok ada ulatnya. Sekarang nggak ada keongnya, besok datang keong. Jadi bisa datang dari lingkungan terdekat penyakit-penyakit itu. Maka untuk perawatan harus dicek terus, diawasi, dirawat dengan baik agar tanaman itu cepat subur. Dan tanaman ini bisa juga untuk ditata taman ya, untuk tata taman bisa juga. Untuk tempat yang bagus itu tempat yang teduh ya, jadi untuk tempat teduh bagus sekali. Untuk taman mungkin warna bisa dikombinasikan dengan tanaman sekelilingnya. Jadi bagusnya seperti apa kalau misalkan ditanam di tata taman ya? Apakah ditaruh di bawah pohon besar ya? Ini termasuk untuk warna daun ini menentukan juga untuk di taman. Jadi disesuaikan dengan tanaman di sekitarnya, apakah pantas kalau seperti ini, misalkan di atasnya warnanya hijau dan bawahnya warna seperti ini, atau sebelahnya warna merah atau warna kuning, itu akan menjadi kelihatan lebih bagus lagi. Sampai di sini informasi dari saya, dan jangan lupa share, like, subscribe, komen di channel ini agar bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.